Oke, halo semua. Selamat datang di panduan implementasi jaringan LAN, khusus buat kamu yang lagi persiapan uji kompetensi keahlian TKJ paket 4. Anggap aja ini pemanasan terakhir sebelum kamu terjun langsung ke lapangan. Udah siap? Yo, kita mulai. Oke, jadi gini skenarionya. Bayangin kamu baru aja diterima kerja sebagai junior technical support. Nah, tugas pertamamu adalah membangun jaringan lokal dari nol di kantor cabang baru yang isinya 8 karyawan. Keren kan? Ini adalah misi pertama kamu. Biar misinya berjalan mulus, kita akan lewati 3 tahap utama. Pertama, kita siapkan dulu semua rencananya. Kedua, baru kita masuk ke tahap implementasi, di mana kita bakal merakit semuanya. Dan yang terakhir, tentu aja, pengujian buat mastiin semua berjalan sempurna. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita masuk tahap pertama, perencanaan dan persiapan. Ingat ya, persiapan yang matang itu udah setengah jalan menuju kemenangan. Di fase ini kita bakal kumpulin semua alat dan informasi yang kita butuhin. Nah, ini dia daftar senjata kita. Tiap komponen ini punya peran yang krusial. Router itu gerbang utama ke internet. 2 switch ini buat bagi-bagi koneksi. Kabel UTP itu ibarat urat nadinya jaringan. Dan tentu 8 komputer buat karyawan. Pastiin banget setiap barang ini sesuai spesifikasi ya. Soalnya satu aja yang salah bisa-bisa seluruh misi jadi berantakan. Dan ini dia, cetak biru atau blueprint kita. Kita akan pakai topologi bintang. Coba deh perhatiin, router jadi pusatnya yang nyambung ke internet, terus cabangnya ke 2 switch. Nanti, switch A bakal ngelayanin server, printer sama PC pertama, sementara switch B buat sisanya dari PC 2 sampai 8. Ini peta kita menuju kesuksesan. Sekarang, coba deh kita bayangin alur datanya. Data itu mengalir lancar dari router di pusat, terus melesat ke kedua switch. Dari switch A, data diterusin ke server. Sementara di saat yang sama, switch B ngirim paket data ke PC 2-8. Semuanya bergerak mulus, yang artinya semua perangkat ada di satu jaringan yang sama. Keren kan? Nah, inilah tujuan akhir kita. Oke, persiapan beres. Sekarang waktunya kita kotor-kotoran sedikit dan mulai kerja. Kita masuk ke tahap implementasi, di mana rencana yang tadi di atas kertas sekarang jadi kenyataan. Fondasi dari semua jaringan itu ya, koneksi fisiknya. Jadi tugas pertama kita adalah bikin kabel jaringan straight through yang bagus dan andal. Pakai kabel UTP yang udah kita siapin tadi. Proses ini butuh ketelitian tinggi loh. Kuncinya itu ada di urutan warna standar T56B. Kamu harus urutin persis, mulai dari putih oranye, dan seterusnya. Kenapa harus gitu? Karena urutan ini yang nentuin pin mana buat ngirim dan pin mana buat nerima data. Kalau urutannya udah pas dan dikrimping dengan kencang, langsung kita tes pakai LAN tester. Kalau lampu 1-8 nyala berurutan di kedua ujungnya, selamat, kabel buatanmu sempurna. Kabel udah siap, koneksi fisik udah beres. Nah, sekarang waktunya kita kasih identitas digital buat setiap perangkat. Kita bakal atur alamat IP supaya mereka bisa saling kenal dan ngobrol satu sama lain. Coba lihat tabel ini baik-baik. Poin paling pentingnya apa? Setiap perangkat punya IP host yang beda-beda, unik, kayak nomor rumah gitu. Tapi lihat deh, netmask dan IP gateway-nya semua sama. Anggap aja netmask itu kayak kode pos yang nandain mereka semua ada di kompleks yang sama. Dan IP gateway itu gerbang utama kompleksnya. Nah, kesamaan inilah yang bikin mereka semua jadi satu keluarga dalam satu jaringan lokal. Jaringan udah terpasang, alamat IP juga udah diatur. Tapi, apakah misi kita udah selesai? Tunggu dulu. Sekarang justru masuk ke tahap paling krusial, pengujian. Yuk kita lihat apakah semua kerja keras kita membuahkan hasil. Nah, ini nih pertanyaan paling penting buat seorang teknisi jaringan. Apa server bisa ngobrol sama PC? Apa semua komputer karyawan bisa saling sapa? Buat jawab pertanyaan tadi, kita bakal pakai jurus andalan ping. Dari salah satu PC, kita coba kirim sinyal kecil ke alamat IP server. Ini barat kita lagi ketok pintu buat ngecek ada orang di rumah apa enggak. Dan itu dia, jawaban yang kita tunggu-tunggu. Kalau muncul tulisan reply from, itu artinya server bukan cuma dengar ketukan kita, tapi juga ngebales. Artinya, jalur komunikasi udah terbentuk, misi konektivitas berhasil. Jadi, pada akhirnya, misi ini dianggap sukses kalau 3 kriteria ini terpenuhi. Pertama, instalasi kabelnya rapi. Kedua, hasil ping sukses ke semua perangkat, bukan cuma ke server. Dan ketiga, semua konfigurasi IP-nya benar sesuai rencana kita tadi. Kalau ketiganya udah centang hijau, berarti misi kamu selesai dengan sempurna. Kamu udah lihat seluruh prosesnya, dari perencanaan, eksekusi, sampai pengecekan.
Sekarang kamu udah punya semua bekal yang dibutuhin. Pertanyaan terakhirnya bukan lagi gimana caranya, tapi apakah kamu siap untuk uji kompetensi kamu sendiri?